Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Hendra Ardianto, NIM 30701900087. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang hasil dari kerja saya di pertemuan dan didiskusikan kita pada hari ini, yang dimana saya mengambil judul paradigma integralistik, insaniyah, ilahiyah, dan alamiah. Adapun referensi yang saya pakai itu dari buku Paradigma Psikologi Islam karya Baharudin MA. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang paradigma integralistik, insaniyah, ilahiyah, alamiah itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertama-tama kita masuk ke dalam konsep fitrah itu sendiri. Konsep fitrah itu berasal dari spiritualitas dan transendental, yakni merupakan sebuah realitas yang terpancar dari dimensi al-fitrah dan al-ruh di dalam susunan dimensi-dimensi jiwa manusia di dalam ilmu psikologi Islam. Dengan demikian, paradigma fitrah itu sendiri merupakan pandangan yang mengandung nuansa spiritualitas transendental di dalam memandang manusia secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud spiritualitas transendental itu merupakan perbuatan kita di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti dengan sikap kita, aktualisasi diri kita, maupun sebuah motivasi yang tertanam pada di dalam diri kita. Dan konsep fitrah itu hadir sebagai bahan untuk menilai bagaimanakah kriteria sikap kita itu sendiri. Semisal itu dari jasmani kita maupun rohani kita, yakni menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berdasarkan konsep fitrah itu sendiri dapat diambil kesimpulan bahwa model keberadaan manusia itu dipandang sebagai makhluk beraneka aspek dan beraneka dimensi, di mana model ini dilahirkan dari gambaran Al-Quran tentang manusia yang telah diterangkan pada bagian-bagian yang terdahulu, di mana gambaran ini terpadu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dikutip diantaranya adalah pada surat Al-Rod ayat 11. Adapun potongan surat dari surat Al-Rod ayat 11 adalah Inna woha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang dimana artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kolektivitas atau sebuah kaum masyarakat kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri atau di dalam individu mereka sendiri atau anfus. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya pola mendasar keberadaan manusia itu yaitu pola khaunas atau sebuah kaum, maupun kolektif individual maupun masyarakat perorangan, serta hubungan dinamis antara keduanya. Individu atau nafs merupakan sumber perubahan. Perubahan ini mencakup perubahan keadaan gambaran besar mengenai sebuah keadaan dari suatu jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Semisalnya dari jenjang mekanistik fisik biologis ke jenjang perubahan. Yang dimaksud mekanistik fisik biologis itu adalah perbuatan kita di dalam sebuah lingkungan. Jadi perbuatan kita dirubah menjadi lebih baik lagi di dalam sebuah lingkungan. Lalu ke jenjang tingkat spiritualitas transendental, yakni adalah kondisi pada pengalaman pikiran manusia yang berkaitan dengan peran jiwa, yang dimana itu membawa perubahan bagi kehidupan individu, yang dimana itu bila mana kita ingin mencapai sebuah tujuan kita di masa mendatang, kita perlu yang namanya aktualisasi diri maupun menanamkan motivasi ke dalam diri kita agar kita mendapat dorongan dan mencapai tujuan kita tersebut. Ataupun contoh dari yang lainnya adalah tingkat sosialita kemasyarakatan ke tingkat idealita kecintaan, yang dimana tingkat sosialita di dalam kemasyarakatan itu hidup rukun antar sesama dan tidak ada rasa saling bermusuhan maupun iri hati.
Adapun peningkatan seperti ini dimungkinkan karena Allah SWT telah menetapkan pada surat At-Tin ayat 4. Adapun potongan surat At-Tin ayat 4 adalah sebagaimana berikut ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan potensi berupa takwim yang sebaik-baiknya. Adapun makna dari kandungan ayat tersebut itu menjelaskan bahwasannya manusia memiliki potensi untuk mencapai tingkat tujuan hidupnya. Allah SWT menciptakannya dengan tubuh yang tegak sehingga dapat makan dengan tangan, dan Allah menciptakannya dengan kemampuan berupa memahami, berbicara, mengatur, dan berbuat bijak, sehingga memungkinkannya menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana Allah SWT kehendaki. Juga manusia dapat menggali potensi dengan dasar kemauan berupa aktualisasi diri dan motivasi. Dan hal ini itu ditegaskan pada ayat Al-Quran di dalam surat At-Tin ayat 5. Adapun potongan surat dari surat At-Tin ayat kelima adalah sebagaimana berikut ini. Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya adalah kemudian kami turunkan mereka ke keadaan yang serendah-rendahnya, yang dimana syarat untuk mencegah kemerosotan hal ini, keberkurangannya hal ini itu adalah dengan cara meningkatkan kesadaran humanistik. Kesadaran humanistik ini berupa pemikiran kita selalu senantiasa sehat, selalu berpikir positif di dalam realitas kehidupan. Perasaan kita berupa tidak selalu berprasangka buruk kepada orang lain di lingkungan kita. Selanjutnya adalah kemauan kita terhadap sesuatu dan kesadaran spiritualitas transendental yang berupa menjaga iman dan melakukan perbuatan amal saleh. Adapun penjelasannya melalui surat Al-Asr ayat ketiga. Illalladzina amanu wa amilus sholihati. Artinya, kecuali mereka yang beriman dan konsisten dengan amal saleh dan mereka mendapat ganjaran yang kontinu atau berkelanjutan. Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum konsep dari integritas ontologi Qur'ani itu juga dapat dipahami dari hubungan integritas antara diri, alam, kebenaran, di mana di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah anfus atau diri, afak atau alam, kebenaran atau haq, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Fusiat ayat ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Artinya adalah akan kami tunjukkan kepada mereka ayat-ayat kami di cakrawala-cakrawala, dan di dalam diri mereka sendiri jelas bagi mereka merupakan kebenaran. Istilah al-afaq atau cakrawala dijelaskan di dalam surat lain dengan istilah al-alamin, di mana memiliki artian seluruh alam raya. Hubungan integral itu tercermin juga di dalam surat, urutan surat seperti berurutan dalam 3 surat yang terakhir dari sebuah Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas, sebagai rincinya adalah surat ayat 112, surat Al-Afaq rinciannya adalah ayat ke-113, dan surat Al-Nas di ayat 114. Dalam tafsir klasik biasanya kata Al-Afaq diartikan sebagai cuaca subuh, tetapi yang lebih tepat sebenarnya adalah bola langit atau seluruh jagat raya. Al-alamin merupakan bentuk jamak dari kata alam, yang artinya banyak alam. Seperti halnya kata al-afaq adalah bentuk jamak dari ufuk, jadi berarti adalah banyak ufuk. Dalam hal ini, cakrawala yang paling dekat dengan diri manusia itu merupakan lingkungan sosial maupun lingkungan kultural, yaitu adalah alam ciptaan manusia sendiri. Walaupun tanpa disadari, titik di luar alam buatan sendiri itu terdapat alam buatan Tuhan yang merupakan lingkungan natural, yaitu cakrawala kedua yang melingkari di diri manusia itu sendiri. Ayat yang mengatur tentang penciptaan langit dan bumi terdapat di Al-Quran surat Al-Anbiya
ayat 30 dan surat Al-Furqan ayat 49. Al-Anbiya ayat 30 itu artinya adalah langit dan bumi beserta yang ada di antara keduanya. Dan arti dari Al-Furqan ayat ke-49 artinya adalah apa yang ada di antara keduanya mencakup semua benda, meliputi makhluk hidup dan lingkungan masyarakat, atau istilahnya itu al-khaun, sebuah kaum di dalam lingkup masyarakat. Cakrawala kedua ini disebut juga dengan al-dunya, sementara al-akhirah merupakan alam akhirat atau alam baka. Alam gaib juga meliputi alam dunia dan alam akhirat itu tersebut. Dalam ilmu psikologi Islam itu dipandang sebagai realitas spiritualitas transendental yang merupakan cakrawala ketiga, yakni melingkupi diri manusia itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita peroleh sebuah kesimpulan bahwasanya ilmu psikologi Islam memandang manusia senantiasa dalam kerangka hubungan antar manusia, alam, dan juga Allah SWT. Ini disandarkan kepada konsep Al-Quran An-Naml menjelaskan bahwa manusia yang selamat merupakan manusia yang mempunyai hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas, hubungan dengan alam, hablum minal alam, dan juga yang terakhir adalah hubungan dengan Allah sebagai Tuhan kita atau hablum min Allah. Hubungan integral antara manusia, alam, dan juga Allah SWT ini sebagai Tuhan kita menjadi landasan paradigma psikologi Islami. Dan yang selanjutnya adalah ada gambaran skema eksistensi manusia, yang dimana kita berawal dari proses integral atau tauhid, yang merupakan implementasi dari paradigma konsep fitrah dapat digunakan sebagai solusi, sebagai alternatif baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Pada gambar tersebut dapat menjelaskan bahwa skema monisme atau dualisme barat hanyalah sebagian kecil dari kerangka integral atau kerangka tauhid yang sumbernya itu dari ayat-ayat Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dunia barat sendiri pada dasarnya itu hanyalah pengejaan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan Allah SWT yang ditulis di alam semesta. Seperti halnya materialisme, idealisme, spiritualisme sebenarnya tidak lebih daripada bagian ataupun sisi dari kesatupaduan eksistensi realitas, yakni materi, energi, informasi, nilai-nilai, dan sumber-sumber. Begitu juga dengan eksistensialisme, strukturalisme, materialisme yang masing-masing memutlakkan individual, kebudayaan, dan alam semesta. Sebenarnya adalah di satu sisi bagian kesatupaduan berjenjangan antara individu, kultur, natur, dan supernatur. Jadi dapat kita peroleh kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah menurut pandangan psikologi Islam atau paradigma psikologi Islam itu sendiri mengatakan bahwa ada suatu hal yang hilang dari konsep psikologi Barat. Terdapat 2 poin di sini yang dimana dapat disimpulkan. Pertama adalah hilangnya kebenaran metafisik dalam dunia sains atau ilmu pengetahuan. Dan poin kedua ini adalah hilangnya hubungan integral tauhid antara dimensi manusia, alam, dan juga Tuhan. Di dalam psikologi Islami, kedua poin tersebut sama-sama dengan dimensi yang lain, di mana merupakan kesatupaduan hubungan yang tak dapat dipisahkan di dalam menelaah maupun menilai, mengevaluasi, dan menetapkan konsep-konsep tentang yang berkenaan dengan hubungan antara manusia. Hubungan integral berbagai monisme, strata, jenjang, dan juga dimensi esensial manusia dapat digambarkan sebagaimana gambar 40 ya tadi, gambar tadi. Di mana gambar tersebut itu menjelaskan tentang hubungan yang termasuk sistem integral manusia, alam, Tuhan dalam diri manusia itu sendiri, di mana merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh dan integral yang secara tegas dapat dibedakan secara umum, secara pasti, dan tidak dapat dipisahkan. Dan ini adalah sebagai penambahan berupa ayat-ayat
yang sekiranya saya temukan dan saya koreksi, dan ternyata itu terdapat kata dan maupun ayat Al-Quran yang salah artinya, yang dimana itu yang pertama adalah kata keadaan suatu kaum, yang ini tempat suratnya adalah ada di surat Al-Ra'd ayat 11, dimana isi pokoknya secara psikologis itu memandang bahwa segala bentuk kenikmatan yang telah Allah SWT sediakan terhadap kaum atau kawan dapat berubah dan hilang bila mana kaum tersebut berbuat maksiat dan durhaka pada Tuhannya Allah SWT. Dan yang kedua adalah kata dalam bentuk sebaik-baiknya, yang saya sempat temukan pada Quran surat Atin ayat keempat, yang dimana isi pokoknya secara psikologis ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan fisik yang sempurna daripada hewan. Tak luput manusia juga dibekali dengan segenap akal untuk digunakan untuk berpikir logis, sehat, dan juga sifat kemanusiaan. Tidak luput dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh makhluk Allah itu manusia, sehingga menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah saya menemukan kata kemudian kami kembalikan dia, yang dimana ini terdapat pada Quran surat Atin ayat kelima. Adapun isi pokok pandangan psikologisnya itu adalah manusia akan mendapatkan siksaan di neraka bila mana terbukti durhaka kepada Tuhannya Allah SWT dengan tidak menaati aturannya, sehingga berupa akal, fisik maupun sifat yang dimiliki manusia tidak berguna untuk menyelamatkan diri manusia itu sendiri dari azab yang telah Allah SWT berikan. Lalu dan yang selanjutnya adalah yang keempat, itu terdapat kata kebajikan. Pembenarannya adalah kebajikan, yang dimana saya temukan di Quran surat Al-Asr ayat ketiga. Terdapat 4 golongan seorang yang tidak mengerugi. Di antaranya adalah orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling mengingatkan suatu sama lain di dalam hal kebenaran, serta orang yang menasihati dalam kesabaran. Dan yang terakhir saya temukan itu yang kelima, segenap penjuru. Kata segenap penjuru, yang dimana saya temukan di Quran surat Al-Fusilat ayat ke-53, yang dimana isi kandungan pokok secara psikologis itu adalah Allah SWT menunjukkan kebenaran isi Al-Quran. Allah memperlihatkan kuasa kepada makhluknya melalui tanda-tanda kebesarannya yang dapat disaksikan di luar diri manusia itu sendiri, serta apa saja yang ada di dalam diri mereka sendiri yang dapat dirasakan, sehingga jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah benar datang dari Allah SWT. Dan itulah penjelasan saya berkenaan dengan paradigma integralistik, insaniah, ilahiyah, dan alamiah. Apabila ada kekurangan berupa perkataan yang saya lontarkan itu menyinggung, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.